Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Waalaikumsalam. semua. Kita bertemu lagi di Paradigma Podcast. Kita akan membahas berbagai macam tema, berbagai macam masalah. Kita kupas tuntas secara kritis dan mudah-mudahan ada solusinya gitu ya. Masih bersama rekan Amin. saya, Sidik. Kali ini saya akan bertanya tentang hal yang tidak jauh dari kehidupan, khususnya nih Sidik karena ahli bahasa nih ya, saya bilang ahli bahasa aja lah. Ya, Amin. Amin. walaupun ya bahasanya masih kalau bahasa gaul kan beda dengan bahasa resmi ya. Tapi kita berbicara tentang secara resmi aja dulu lah. Oke. Oke, Dik, langsung aja ya. Hmm. Gini, saya jujur saya bingung. Kenapa bahasa internasional bahasa Inggris, Dik? Bisa jelasin nggak itu? Bahasa internasional, bahasa Inggris. Ya, kenapa? Ya, oke. Gini ya. Memang nggak pernah. Kalau ngomongin bahasa ya, Ya. kita ngomongin bahasa. Kita itu nggak pernah bisa merunutkan ini sejarahnya gimana gitu. Hmm. Kalau katakanlah, kalau misalnya eh, ada makanan gitu ya. Makanan A, kita bisa merunutkan, oh asal muasal makanan itu dari ini gitu. Oke. Atau olahraga mungkinnya, oh asal muasal olahraga itu dari negara ini. Nah, kalau ngomongin bahasa, ini sifat utama bahasa itu adalah arbitrer. Arbitrer itu Hmm. artinya mana suka bebas gitu. Jadi Oh. kalau misalnya saya ini ya contohnya, saya ngangkat ini, saya bilang ini penggaris gitu. Saya ini penggaris ini. Nggak ada Oke. yang tahu dari mana nyebutnya ini siapa yang orang pertama yang nyebut ini penggaris gitu ya. Kok namanya Terus penggaris? ada kenapa penggaris gitu kan. Terus ada apa? Ada pokoknya segala benda. Nah, karena sifat arbitrer itu yang mana suka, yang nggak apa, yang nggak ada konferensi persnya gitu. Kalau misalnya, oh diputuskan ini adalah penggaris itu nggak ada. Maka sifat itu sebetulnya benar-benar teraplikasi ke bahasa. Nah, kalau dikatakan kenapa bahasa Inggris itu bahasa internasional, yang paling populer bisa menjadi jawaban pertanyaan itu adalah karena bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak dituturkan oleh masyarakat dunia gitu ya, masyarakat dunia. Satu itu. Yang kedua, percaya nggak percaya, bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa yang mudah dipelajari, bukan dalam artian mudah untuk gampang bahasa Inggris, bukan, dipelajarinya mudah gitu. Sangat mudah. Karena ini unik nih ya. Pernah nonton ini nggak? God Must Be Crazy. Ya, Nah, temanmu itu. teman-teman, siapa sih namanya teh? Saya lupa sih. Pokoknya nama aktor utamanya itu kan dari benua Afrika. Itu ada satu bahasa, satu kata yang susah diucapin karena kita gitu. Kedengeran nggak? Ya, Nah, ya. gitu. Kalau teman-teman yang nonton itu nyangkanya itu mah apa buatan orang film aja, salah. Itu betul ada bahasa yang pengucapannya itu seperti itu. Unik ya. Ada yang pengucapan unik gitu. Terus kalau misalnya teman-teman, ini bukan merendahkan bahasa negara-negara ini ya. Nonton film China ya, film Cina. Oke. Itu pernah nggak penasaran kenapa sih kalau film orang Cina itu suara yang keluar dengan mulut itu kadang-kadang beda gitu. Kadang-kadang Iya, manyun tapi ngedengernya O gitu. Kadang-kadang manyun ngedengernya A gitu. Pernah iya, pernah iya. sadar nggak sih akan hal itu? Nah, karena orang Cina memang seperti itu gitu. Suara mereka keluarnya dari dalam mulut, bukan nggak kayak orang Indonesia yang tergambar dari bibir gitu. Oke, paham. Nah, kayak gitu ya. Jadi bahasa Inggris, nah itu kan tingkat kesulitannya lumayan ya, tinggi. Yang kedua, bahasa Inggris menggunakan bahasa Latin dalam aksara tulisnya. Aksara tulis. Kita ngomongin bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Rusia, Indonesia udah pakai Latin, ada bahasa Arab mungkin. Itu mereka punya aksara sendiri, punya tata cara tulis sendiri yang nggak populer gitu. Untuk Iya. orang-orang di negara mereka sendiri mungkin populer, tapi yang lebih global itu adalah aksara Latin. Jadi kenapa dikatakan bahasa Inggris adalah bahasa yang internasional dipilih karena satu,
kemudahannya dalam dipelajari, kedua karena kepopulerannya di masyarakat global. Jadi itulah alasan kenapa bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa menjadi bahasa internasional. Tapi yang perlu teman-teman tahu, bahasa Inggris itu sebahasa Inggris yang internasional itu bukan bahasa Inggris England ya, bukan bahasa Inggris London gitu ya. UK, bukan UK. Bukan UK, bukan United Kingdom, tapi bahasa Inggrisnya Amerika, Amerika. US. Gitu. Beda, itu beda, Yeah. beda gitu. Nah, gitu. Nah, saya pernah baca juga sebenarnya bahasa yang paling banyak itu bahasa Spanyol, bukan bahasa Inggris. Nah, banyak tapi apanya? Yang paling banyak negara yang menggunakan bahasa itu Spanyol. Betul. Karena mungkin ya, saya bilang mungkin negara jajahan Spanyol lebih banyak gitu ya daripada jajahan Inggris. Nah, itu sangkut pautnya gimana tuh antara suatu tempat yang dijajah gitu kan. Indonesia kan dulu dijajah Jepang, dijajah Belanda, kok nggak pakai bahasa Jepang, nggak pakai bahasa Belanda gitu kan. Sedangkan negara yang dijajah oleh Spanyol pakai bahasa Spanyol. Nah, itu gimana? Ada pandangan nggak tuh? Untuk Indonesia kita nanti saya akan jawab, tapi kita sampingnya dulu. Untuk masalah bahasa Spanyol dan bahasa Inggris, sekali lagi kan tadi ada 2 syarat, kepopuleran dan kemudahan untuk dipelajari. Ya. Nah, jadi bahasa Inggris ini sekali lagi ya, kalau ngomongin jajahan ya, dulu Inggris London ya, UK memang banyak ngejajah negara. Tapi kan yang bahasa yang digunakan bukan bahasa Inggris UK, malah bahasa Inggris US. Amerika. Nah, itu jadi kalau masalah Spanyol dulu banyak ngejajah, betul. UK banyak ngejajah, betul. Tapi kalau tidak ada sangkut pautannya dengan bahasa internasional, karena bahasa Inggris US banyak digunakan. Satu tadi karena kemudahannya, kedua karena memang ini saya takut salah menyebutkannya, tapi Amerika ini adalah salah satu negara adidaya yang berani untuk mempromosikan dirinya sendiri gitu kan. Kadang-kadang ada pertanyaan bahwa misalnya kayak Korea, konflik Korea Selatan sama Korea Utara, kenapa di situ ada campur tangan Amerika gitu. Iya, paham. Nah, terus kenapa sekarang dolar Amerika menjadi tolak ukur keuangan ekonomi dunia. Nah, saya berkatakan gini, karena Amerika ini berani untuk menjadi pionir, berani untuk menjadi adidaya. Memang negara adidaya itu ada 2, Rusia sama Amerika. Tapi Amerika ini berani lebih keluar untuk menjadi sebuah patokan gitu. Nah, itu. Jadi nggak barang mustahil, sekali lagi, karena bahasa itu benar-benar mustahil untuk dirunutkan, tapi nggak barang mustahil Amerika itu, bahasa Inggris US itu kejadiannya sama dengan kedua hal itu. Nah, kita ngomongin bahasa Indonesia nih, Indonesia dijajahnya sama Jepang, sama Belanda, Portugis, bukan Portugal, beda deh. Oh iya. Portugal mah negara, Portugis mah bangsa gitu. Oh, bangsa, oke. Nah, ini yang unik nih. Kalau ini teman-teman angkatan kita kayaknya ya. Nenek saya yang baru meninggal kemarin, itu bahasa Indonesianya jelek. Ngomong bahasa Indonesia nggak susah. Tapi ngomong bahasa Jepangnya lancar. Lancar banget. Ini istilahnya kalau kita nonton anime gitu, kita mah harus baca subtitle. Dia mah ngedengerin gitu. Oh, jadi ceritanya ini gimana nih yang lebih wibu siapa gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, tapi di Indonesia ini saya sangat bangga dengan Indonesia ini karena Indonesia adalah salah satu negara yang punya bahasanya sendiri. Ya, bahasanya sendiri. Jadi bahasa Indonesia kan awalnya memang dijajahnya sama Jepang sama Belanda, tapi bahasa Indonesia sendiri lahir dari saya lupa namanya, dari Malaya kalau nggak salah, bukan Malaysia ya, Malaya atau apalah pokoknya namanya itu. Jadi diadaptasi dari itu. Jadi bahasa Indonesia itu bukan tidak terpengaruh bahasanya dengan bahasa Jepang atau bahasa Belanda, tapi mereka punya bahasa sendiri sehingga bahasa-bahasa yang dulu digunakan itu diserap jadi bahasa Indonesia. Oh, oke. Makanya ada kesamaan ya bahasa Indonesia sama Belanda gitu ya. Bukan Belanda aja, Belanda, Jepang, Portugis, semuanya ada kesamaan. Ada. Ini kalau nggak salah, ini pernah kejadian salah satu reporter di mana gitu ya, dia datang ke mana, ke Portugal untuk pokoknya salah satu reporter Indonesia datang ke Portugal.
Nah, ini mereka menemukan ucapan selamat datang di stadion sepak bola. Saya lupa detailnya gimana. Kalau nggak salah gini tulisannya, Wilujo Sumpingos. Nah kan, kan. Asli? Pasti kaget. Asli. Loh, kok Wilujo Sumpingos? Asa Wilujeng Sumping gitu ya. Nah, itu. Atau teman-teman ini tahu nggak rambu-rambu merah yang strip putih gitu? Nah, itu namanya apa? Rambu traffic jam itu. Bukan, rambu-rambu merah, bulat merah, terus ada strip putih. Oh, Perboden. Perboden itu bukan bahasa Indonesia, asalnya adalah juragan Belanda yang melarang rakyat Indonesia untuk masuk ke lahan dia gitu. Oke. Oh, jadi nama orang itu. Nama orang. Jadi bahasa Indonesia itu bukan berarti bahasa Indonesia. Kenapa nggak bahasa Indonesia orang Indonesia nggak menggunakan bahasa asing atau gimana? Mereka menggunakan hanya diserap gitu. Hanya diserap ke bahasa Indonesia. Jadi gitu. Jadi sejarahnya. Jadi nggak ada relasi antara ini negara pernah dijajah siapa terus pakai bahasa siapa gitu. Tapi independen di negara itu sendiri gitu. Bagaimana negara itu sendiri menentukan bahasa daerah mereka, bahasa sendiri gitu ya. Jangankan gitu, tahu Suriname kan? Ya. Tahu Suriname? Bahasa Jawa ya kalau Suriname itu memang bahasa Jawa. Memang penutur bahasa Jawanya banyak gitu. Bahasa Jawa banyak karena dulu memang banyak imigran dari Jawa ke Suriname. Kan kalau ngomongin Suriname kita koneksinya langsung ke Belanda gitu ya. Kenapa nggak pakai bahasa Belanda gitu kan? Nah, itu gitu. Jadi independen gitu, gimana daerahnya sendiri untuk menentukan bahasanya sendiri gitu. Oke. Sekarang gini, untuk khusus Indonesia nih. Kalau saya pribadi merasakan sakit telinga nih. Kalau ada orang yang ngomong bahasa Indonesia dicampur bahasa Sunda gitu khususnya. Itu kan aku pokoknya sering banget kan itu kenapa sih bisa seperti itu gitu? Kenapa nggak Sunda gitu, Indonesia ya? Dicampur-campur tuh sakit itu telinga saya. Kenapa tuh? Bener jujur saya. Kenapa bisa segitu? Kalau di bahasa gitu, teori bahasa itu istilahnya campur kode namanya, campur kode ya. Jadi ketika kita punya dua bahasa atau bisa dua bahasa, terus kita tercampur dalam satu penuturan. Nah, gini, kalau ngomongin kenapa banyak orang, jangankan orang di luar, saya sendiri gitu, paling seneng, bukan nggak tabu, malah seneng untuk mencampurkan bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia. Itu seneng banget. Nah, ini gini, karena satu, orang Indonesia itu 90% atau sebagian besar itu dua bahasa. Dua bahasa itu mereka punya bisa dua bahasa yang berbeda. Kalau misalnya orang Jawa banyak orang Jawa Barat banyak Sunda dengan bahasa Indonesia, di Sumatera gitu kan. Pokoknya mereka punya bahasa daerah masing-masing dan bisa bahasa Indonesia. Nah, karena mereka punya dan mampu untuk menuturkan dua bahasa itu, jadi kadang-kadang mereka di otak itu tercampur gitu. Tercampur. Jadi ketika mau mengatakan antara otak yang punya memori bahasa daerah dengan memori bahasa Indonesia itu tiba-tiba tercampur, jadi keluarnya itu bahasa campur kode tadi. Yang pertama itu. Yang kedua, ada kalanya kita mau menuturkan sesuatu dalam bahasa Indonesia misalnya, tapi mau menuturkan sesuatu yang mau di bahasa Indonesia kan, tapi di bahasa Sundanya, di bahasa Indonesia itu nggak ada gitu. Misalnya saya mau ngomongin satu kalimat bahasa, nge-translate satu kalimat di bahasa Sunda ke bahasa Indonesia, tapi di satu kalimat bahasa Sunda itu ada satu kata yang nggak bisa ditranslate ke Indonesia. Nah, itu kadang-kadang jadi tercampur gitu. Sebetulnya memang nggak bisa menyalahkannya kalau misalnya Karisma merasa kok campur-campur sih ngomongnya gitu ya. Itu sebetulnya masih bisa ditolerir lah kalau misalnya campurnya itu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ya, itu bahasa luar. yang agak gitu tuh, kenapa harus dicampurnya sama bahasa luar gitu. Jadi saya ngerti ngomong campur dengan bahasa Sunda, bahasa daerah, karena kita masyarakat dua bahasa, kita harus melestarikan kekayaan daerah masing-masing. Tapi kenapa harus dengan bahasa luar gitu? Itu yang sangat
yang sangat yang kurang bagus lah gitu ya untuk pelestarian bahasa kita gitu. Ya, literally aing gitu ya. ya. Udah which is because kan ada karena itu. Iya. Nah, ada yang tapi mana? saya pernah ngobrol nih dengan salah satu rekan kita ya, guru bahasa daerah ya. Mungkin nanti kita bisa undang lah, kita ngobrol-ngobrol secara dalam. Jadi beliau bilang gini ke anaknya, ke anak muridnya ya, kamu kalau mau ngomong bahasa Sunda, bahasa Indonesia jangan dicampur. Jadi itu merusak, istilahnya merusak tatanan bahasa gitu. Nah, mungkin sepemikiran dengan saya, jadi ya untuk di telinga itu kurang nyaman gitu ya secara ya karena benar kalau AA sekalian B sekalian, kecuali tadi mungkin yang bahasanya susah untuk diartikan gitu ya. Contohnya kan misalkan saya kemarin jengjeriheun. Nah, ke Indonesia kan itu apa jengjeriheun? Coba Karisma jelaskan jengjeriheun itu apa ke teman-teman. Saya juga nggak tahu. Nah, itu kan itu sebenarnya bahasa yang kita nggak tahu. Nah, itu balik lagi nyambung lagi. Kenapa di bahasa Indonesia terbatas gitu? Kalau kita buka kamus bahasa Inggris itu tebalnya kan luar biasa gitu kan. Bahkan kalau nggak salah ada berapa ratus ribu kata ya, atau juta mungkin bahasa Inggris, tapi Indonesia hanya puluhan ribu kata kalau nggak salah tuh. Kenapa tidak mengambil dari bahasa daerah yang bahasa daerah itu dari Sabang sampai Merauke banyak gitu? Kenapa nggak ambil satu-satu? Contohnya ngabuburit kan itu artinya bahasa Sunda kan? Ya, tapi sudah diambil. Kenapa bahasa yang lain enggak gitu yang tidak ya kayak jengjeriheun gitu itu kan kita mana tahu artinya jengjeriheun seperti apa gitu Indonesianya kan? Kenapa nggak diambil gitu? Gimana tuh? Nah, jadi gini, kalau ngomongin bahasa, kenapa ada di bahasa ini ada kata ini, kalau nggak ada artinya di bahasa ini gitu. Gini, untuk ngomongin bahasa itu kita juga harus mengaitkan dengan fungsinya dengan budayanya juga. Ini saya ambil contoh yang sangat-sangat populer. Kita ngebandingin bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ya. Nah, ini Karisma pasti tahu. Karisma, kalau misalnya kita ngelihat satu mangkuk nasi gitu ya, sepiring nasi gitu. Nah, ini mulanya apa dulu nih dari sebelum jadi nasi itu awalnya apa dulu nih? Ya beras gitu kan. Sebelum beras apa? Bibit. Gabah. Ya bibit beras jadi gabah jadi gabah. Nah, gitu kan. Jadi ada tingkatannya. Katakanlah ada tingkatannya gabah, beras, nasi gitu ya. Nasi, oke. Nah, kalau di Inggris ada nggak bahasa Inggrisnya gabah atau beras? Before rice mungkin. Ya, little rice. Nah, kalau di Inggris itu ketiga hal ini disebutnya rice aja udah. Oh gitu. Rice. Sawah, rice field. Gitu. Beras, rice. Nasi, rice juga gitu. Nggak ada bahasa lagi. Kalau di kita ada nasi goreng. Fried rice. Di Inggris apa? Fried rice. Gitu. Saya keinget gini dulu dosen saya pernah gini. Pernah nanya gini. Kamu di rumah punya magicom? Punya. Itu proses apa magicom itu? Menanak nasi, Pak. Kan gitu kan? Salah, itu menanak beras menjadi nasi. Bilangnya gitu. Mungkin itu tadi nih. Karena itu mungkin serapan dari Inggris. Menyebutnya beras, menyebutnya nasi. Jadi segala sesuatu itu adalah menanak nasi gitu. Padahal yang kalau secara Indonesia itu kan menanak beras menjadi nasi. Bukan menanak nasi kan? Harusnya gitu kan? Betul, hampir betul. Cuman sebetulnya terbalik. Karena budaya nasi itu ada di Asia Tenggara, di Asia utamanya. Kalau di Inggris kan bukan nasi, makanan karbohidrat utamanya apa? Mereka roti, gandum gitu ya, gandum. Nah, karena budaya di Indonesia yang sangat kental akan beras, dengan nasi itu, dengan biji putih yang sering kita makan itu, maka akanlah terciptalah istilah-istilah yang berkaitan dengan itu. Gabah, beras, nasi. Kalau di Sunda, ini bahkan Sunda dengan Indonesia nih ya. Kalau di Sunda itu ada yang namanya ngakel sangu, tahu nggak? Ngakel ya. Nah di sana gimana? Indonesia? Di Indonesia nggak ada. Menggulingkan nasi sambil mengipas. Nggak ada. Ngakel kan gitu ya. Kalau kita ngomongin ngakel gitu kan nasinya tuh dikipas pakai heat, pakai kipas rotan sambil diguling-gulingkan gitu kan. Nah, di Indonesia nggak ada gitu. Nah, jadi
kenapa ada di bahasa ini, ada istilah ini, di bahasa ini nggak ada? Karena memang itu kebutuhan budaya dan kebutuhan fungsinya gitu. Karena di Inggris ngapain ngomongin ngakul nasi gitu kan? Karena mereka ngomonginnya makannya roti gitu kan. Nah, kalau di ini ya, kalau di Eropa ya, istilah roti itu banyak. Ada baguette, ada croissant, ada roti bagel, banyak gitu. Kalau misalnya istilahnya donat yang roti nges. Kayak sapi kan? Nah. Sirloin, tenderloin, rib eye. Itu kan di Indonesia mah daging sapi gitu. Di kita mah renang gitu, sate gitu. Udah beres. Itu gimana budayanya? Jadi balik lagi gimana budaya? Apakah bahasa Indonesia menyerap? Ada kalanya menyerap gitu. Ada kalanya menyerap ketika budaya negara kita misalnya sudah membutuhkan. Ini pembahasan agak dewasa sedikit loh ya. Dulu waktu pernah saya samar-samar, kalau nggak salah orang Perancis datang ke Indonesia, waktu itu zaman Indonesia masih saya lupa zaman pastinya, cuman waktu itu wanita-wanita Indonesia belum menutupi bagian dadanya gitu ya. Zaman itu. Kalau di Bali masih ada. Ya di Bali. Pokoknya itu orang Jawa, Bali gitu. Saya sering lihat lukisan-lukisan zaman dulu yang memang begitu keadaannya dulu. Kalau saya lihat langsung tuh waktu di Bali, tapi udah nenek-nenek. Jadi emang angkatan itu. Di mana? Di Bali. Bener. Waktu itu. Balinya di mana? Enggak. Jadi kita kan waktu sama anak-anak dulu, antara anak-anak tuh kan di bis yang bawa itu siapa namanya? Pemandu. Pemandunya bilang itu. Nah, anak-anak jangan kaget kalau di sini masih banyak warga khususnya nenek-nenek yang nggak pakai atasan. Benar, kita lihat langsung gitu. Iya. Nah, kalau di Indonesia, memang di Indonesia gitu ya. Jadi dulu pernah kayak gitu ya. Bukan di Bali aja. Bahkan hampir di seluruh Indonesia itu memang seperti itu. Nah, datanglah ini orang Perancis, yang ngomongnya sih Perancis gitu ya. Jadi ketika mereka datang melihat itu, mereka ini kan kebudayaannya itu udah menutupi gitu ya, gitu. Mereka kaget dan dalam proses itu mereka lihat itu, mereka ngomong gini, kalau nggak salah kutang gitu. Iya. Jadi ketika mereka itu ngomongnya itu berat atau kutang ya, pokoknya mah artinya itu bukan bendanya, tapi artinya itu tutupi gitu. Oh. Tutupi gitu. Nah, sampai sekarang kata tutupi itu yang dalam bahasa asing itu malah di Indonesia malah digunakan untuk bendanya. Alatnya, oke. Jadi sekali lagi, ketika satu bahasa atau khususnya bahasa Indonesia menyerap bahasa asing, itu tergantung kebutuhan budayanya, tergantung kebutuhan fungsinya pada saat zaman itu. Makanya kalau misalnya dibilang bahasa Inggris, kenapa bahasa Inggris banyak gitu katanya gitu kan? Karena bahasa Inggris lebih tua dari bahasa Indonesia. Gitu. Itu aja, bahasa Inggris lebih tua gitu, dan mereka udah menyerap banyak bahasa lain gitu. Sedangkan bahasa Indonesia, ya tahulah, gampangnya gini, presiden Indonesia baru berapa? 7. Nah, presiden Amerika ada berapa? Udah hampir ratusan kan? Makanya, jadi memang itu umur bahasanya juga masih muda, jadi memang kosakatanya lebih sedikit gitu. Ya, saya pernah dengar juga tuh sempat ada wacana bahasa Indonesia jadi bahasa ASEAN tuh, karena jumlahnya yang banyak. Karena hampir ke Melayu kan hampir nyambung tuh, Singapura, Malaysia itu hampir. Makanya bahasa Indonesia dicanangkan waktu itu kalau tidak salah ya, jadi bahasa ASEAN gitu. Itu dapat kabar gitu nggak? Pernah dengar nggak? Iya, memang seperti itu. Ini yang menarik lagi ya, ini kalau ini mah trivia aja. Bahasa Indonesia itu sebetulnya mirip dengan bahasa Filipina gitu. Kalau teman-teman mau Tagalog, saya masih masih belum jelas Tagalog itu bahasa apakah Thailand atau Filipina, tapi bahasa Filipina itu mirip dengan bahasa Indonesia gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu. Nah, ini bukan memang ada rumor seperti itu,
Tapi sekali lagi ini keterkaitannya dengan tadi kita bahas pertama, kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Nah, kenapa bahasa Indonesia dicanangkan untuk menjadi bahasa ASEAN? Karena satu, mudah dipelajari. Bahasa Indonesia itu sangat-sangat mudah dipelajari. Ya. Jangankan ASEAN ya, ini salah satu SMA di Jepang, salah satu universitas di Australia sudah menjadikan bahasa Indonesia itu mata pelajaran. Kalau di Jepang itu mata pelajaran, kalau di Australia itu adalah jurusan. Kalau nggak salah gitu, jurusan. Itu bahasa Indonesia. Dan nggak hanya di Jerman juga ada, di Belanda ada, di Belanda Korea juga ada. Korea juga di ada. Korea ya, di Korea ada. Jadi bahasa Indonesia karena mudah dipelajari, karena bahasa Indonesia adalah mudah dipelajari dan Indonesia adalah mangsa pasar yang sangat besar. Jadi bahasa Indonesia itu benar-benar diminati untuk dipelajari. Nah, satu itu, kedua, satu mudah dipelajari, kedua karena memang bahasa Indonesia itu menjadi satu, katakanlah, bahasa persatuan untuk ASEAN. Itu statement saya ya, bahasa persatuan untuk ASEAN. Kenapa? Karena banyak bahasanya itu yang ya apa ya istilahnya nyerempet lah gitu ya, nyerempet, bahasa Malaysia mirip, bahasa Filipina mirip, dan dipelajari pun susah. Yang ketiga adalah pelafalannya yang mudah. Bahasa Indonesia pelafalannya mudah kan, nggak ribet gitu. Ya, sesuai gitu, apa yang ditulis itu apa yang diucapkan. Jangankan ngebandingin dengan bahasa luar, bahasa Sunda aja susah kadang-kadang. Bahasa Sunda itu punya satu pelafalan yang sangat sulit diucapkan oleh orang-orang di luar Sunda, apa e dan u gitu kan. Nah, saya pernah tuh ke teman saya baca teung-teungeun, teungen. Ini susah. Kalau kita kan nggak teung-teungeun, simpel kan. Iya, itu susah gitu. Emang agak susah gitu, agak susah. Kita bahasa Indonesia itu pelafalannya itu pelafalannya itu benar-benar mudah. Paling yang agak rumit itu masalah e. Kan ada e, ada e gitu. Tapi di tulisannya nggak ada bedanya gitu kan. Orang Indonesia udah tahu aja kalau itu e, kalau ini e gitu kan. Nah, itu paling kesulitannya di bahasa Indonesia. Sisanya mudah aja gitu. Itu kejadian juga itu. Ya kayak tadi saya kalau ketemu orang luar, kadang ada teman yang saya punya turunan Sunda kok, saya orang Sunda, saya suruh baca itu. Bisa baca, kalau nggak bisa baca berarti dia bukan orang Sunda gitu. Nah, itu hanya itu hanya permainan saya aja gitu. Nah, saya sempat pelatihan kemarin tahun lalu lah sebelum pandemi gitu ya. Saya dikasih tahu tuh sama narasumber, kita sebagai manusia di era sekarang itu wajib, sebenarnya nggak wajib juga, tapi diharuskan memiliki 4 bahasa. Pertama bahasa ibu kalau nggak salah ya. Bahasa Indonesia kan. Kedua bahasa daerah, artinya saya bahasa Sunda. Ketiga itu bahasa internasional, artinya bahasa Inggris. Dan keempat itu bahasa agama gitu. Karena Muslim berarti bahasa Arab gitu kan. Nah, itu menurut Sidik gimana tuh? Atau kita cukuplah ini aja? Atau harus lebih dari itu? Gimana itu? Gini, ngebahas tadi sedikit, bahasa ibu itu bahasa yang pertama kali diperdengarkan waktu kita masih di kandungan. Itu kenapa disebut bahasa ibu. Jadi ketika ibu kita ngobrol dengan kita waktu masih jadi janin, itu adalah bahasa ibu. Terus memang diasumsikan bahasa pertama yang dikuasai itu adalah bahasa ibu. Orang Indonesia macam-macam, kayak saya bahasa Indonesia, tapi ada yang bahasa Sunda gitu. Jadi bahasa ibu itu nggak harus bahasa nasional gitu lah istilahnya gitu ya. Jadi mungkin harusnya bahasa nasional gitu ya, bukan bahasa ibu bahasa gitu nasional. Ya. Bahasa ibu mah pasti dikuasai gitu. Bahasa ibu pasti dikuasai. Nah, tapi tergantung ibunya ini ngomongnya bahasa Sunda gitu. Nah, bahasa daerah, kita harus menguasai bahasa daerah karena kita Indonesia gitu. Karena kita orang Indonesia. Kenapa? Karena di setiap daerah punya bahasa daerahnya masing-masing. Ini kalau nggak salah bahasa daerah di Indonesia itu banyak banget. Saking banyaknya kita harus mempertahankan gitu. Ini kita memang orang Jawa gitu nggak ngelihatnya kita orang bahasa Sunda aja gitu. Ini kalau di Papua, ini saya pernah dapat cerita dari dosen saya. Cuman dipisah parit aja bahasanya beda gitu. Dipisah solokan aja. Bisa solokan itu bahasanya mereka beda gitu. Bahasa daerahnya beda gitu. Jadi tapi resmi. Itu resmi bahasa daerah gitu. Resmi bahasa daerah. Nah, itu makanya
kita harus melestarikan itu. Jadi bahasa Indonesia kita harus menguasai bahasa Indonesia atau bahasa nasional, bahasa daerah untuk melestarikan budaya kita, bahasa internasional atau bahasa Inggris agar kita bisa berkarir di internasional, pokoknya bisa melebarkan sayap lebih besar. Nah, yang terakhir itu bahasa agama. Nah, gini, kalau ngomongin bahasa agama memang agak sedikit sedikit sensitif ya. Karena gini, saya Muslim, Karisma Muslim, bahasa agamanya bahasa Arab. Oke, gimana yang Kristen? Ya, saya nggak tahu tuh daerahnya mana. Israel mungkin atau Vatikan. Gimana yang Kristen? Gimana ini? Terus tiba-tiba nyeletuk di belakang, Pak, saya komunis gitu. Pak, demi Allah saya komunis gitu. Gimana gitu kan? Nah, itu pasti udah ditangkap itu kalau ngaku gitu. Nah, jadi gini, kalau bahasa agama itu mungkin sebagai Muslim harus dikuasai agar kita lebih bisa memaknai Al-Quran gitu ya untuk diri kita sendiri. Dan rumor-rumornya bahasa Al-Quran sama bahasa Arab juga beda loh. Ya, jadi Al-Quran itu bahasa Al-Quran gitu ya, bahasa Arab beda gitu ya. Nah, yang perlu kita kuasai itu bukan bahasa agamanya, tapi menurut saya sebagai ahli bahasa adalah kuasai bahasa sebanyak-banyaknya, seperti itu. Kuasai bahasa sebanyak-banyaknya. Iya, jadi kalau punya kesempatan, kalau punya waktu belajar bahasa lain, karena betul-betul jadi modal gitu. Ini kalau misalnya anak muda bosan gitu gini, jangan jawab. Tahu nggak YouTuber viral ini Vicky Naki? Ya, tahu. Itu gara-gara bisa bahasa Rusia. Iya. Viral kan? Iya. Viral kan? Gara-gara bisa bahasa ini viral kan? Dan sekarang orang-orang yang punya bisa berbahasa banyak itu dianggap intelijensinya tinggi gitu. Nah, itu jadi secara profesional pandangan itu saya koreksi sedikit bahwa sebetulnya kita sebagai manusia itu harus menguasai bahasa sebanyak-banyaknya gitu. Caranya gampang, kayak gini. Ini yang saya sedih ya, sering direndahkan gini. Orang yang suka K-pop, orang yang dianggap wibu, saya mah kagum sama mereka. Karena saking kagumnya, mereka saking sukanya sama K-pop sama kartun Jepang, mereka bisa bahasanya gitu. Ya. Nah, itu yang keren gitu loh. Kayak teman kita ya. Keren. Oh iya. Bahasa Jepangnya jago ya. Bahasa Jepangnya jago. Belajar secara formal enggak gitu, tapi karena sering nonton, karena sering mendengar musik gitu. Itu. Nah, yang seperti itu yang harusnya dilakukan oleh kita gitu. Jadi jangan menganggap bahwa hal yang seperti itu adalah itu mah terlalu fanatik, bukan, tapi keren juga itu. Itu mereka bisa menguasai bahasa dengan kesenangan mereka gitu. Kalau misalnya Karisma meren suka Liga Italia gitu, tiba-tiba bisa bahasa Italia. Nah, itu ya, saya suka Liga Spanyol. Yang saya tahu adios gracias doang. Adios amigos. Adios amigos. Makanya sering nonton Dora Explorer dong. Itu kan bahasa Spanyol tuh. Nah, itu. Jadi pandangan soal bahasa agama itu sedikit saya koreksi, bukan bahasa agama. Pro kontra. Bahasa agama itu bukan untuk dikuasai tapi untuk diri sendiri. Tapi untuk menguasai bahasa itu mah sebanyak-banyaknya itu yang lebih bagus gitu. Nah, kayak gini. Terus ada lagi nih, kalau nggak salah saya pernah baca juga Thailand itu selalu memasukkan nama negaranya di promosinya, bahasanya itu. Jadi contoh, kita tahu Thailand, terus ada lagi Thai boxing, Thai Chan. Itu Thailand bukan ya? Apa santai Thai-chan? Nggak, pokoknya gitu. Jadi Thailand itu selalu, tapi saya nggak tahu, tapi pernah bacanya gitu, selalu memasukkan nama negaranya itu di sebuah kata-kata yang dia promosikan. Nah, kalau Indonesia kan enggak ya, rendang aja, contoh rendang. Kenapa enggak Indo rendang? Mungkin ya. Terus yang terkenal lagi tempe, Indo tempe gitu. Itu kan salah satu ajang promosi gitu. Gimana tuh? Nah, sebetulnya kalau ngomongin ngomongin promosi negara, itu setiap negara punya cara uniknya masing-masing. Gitu ya. Kayak mungkin kayak Thailand gitu ya, dengan menyebutkan menambahkan Thai atau kependekan dari Thailand, abreviasi dari Thailand untuk
makanan khas mereka atau olahraga khas mereka gitu. Nah, Indonesia mungkin mereka punya bahasanya sendiri gitu ya. Kayak gini, tadi apa contohnya Thai Tea gitu ya. Thai tea. Thai Tea atau Thai boxing gitu. Kenapa pakai Thai atau Thailand? Karena boxing sama tea itu kalau nggak pakai Thai bukan ciri khas mereka gitu. Biasa Banyak aja di mana-mana, biasa aja gitu. Kayak rendang, misalnya rendang. Emang di mana lagi ada yang ngomongin kalau daging yang seperti itu adalah rendang? Cuman di Indonesia. Nah, kayak gitu. Itu mah masalah promosi negara, masalah bagaimana mereka mempromosikan negara atau menunjukkan kekhasan mereka di negara di dunia gitu. Kayak kita bisa nyebut Indo Boxing. Kalau saya nyebut Indo Boxing, rujukannya kemana tuh? Tinju. Pencaksilat lah. Oh, kalau di Indonesia iya, mungkin aja gitu. Iya. Indo Boxing, pencaksilat. Gitu kan. Tarung derajat. Tarung derajat bisa. Nah, tapi itu keunikan Indonesia. Kan bela diri di Indonesia itu nggak tarung derajat sama pencaksilat aja banyak kan? Nah. Jadi nggak ada yang bisa kita nominasikan sebagai Indo Boxing gitu. Jadi kita pakai nama asli aja gitu. Nah, itu mah strategi promosi negaranya masing-masing. Nah, tapi mungkin aja karena Indonesia terlalu banyak kata gitu ya untuk mempromosikan diri, jadi tidak fokus pada satu titik gitu ya, terlalu banyak gitu. Kita nggak bisa ngomongin fokus pada satu titik karena kita memang naturalnya, alaminya memang udah banyak gitu. Banyak. Nah, ini Indonesia itu salah satu negara yang dicemburui banyak negara. Kenapa? Karena benar-benar budayanya banyak pisan. Budayanya banyak banget pisan sekali. Pemborosan kata sekali itu. Saya nggak akan melebih, itu bukan hiperbola, malah kurang hiperbola buat Indonesia untuk ngomongin budaya karena ya, kita shoutin ya, Indonesia itu kayak puluhan ratusan negara disatukan dalam satu bendera Indonesia gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya mereka kalau ini mah amit-amit ya mau memisahkan diri, mereka udah punya budaya sendiri gitu yang dikedepankan gitu. Tapi karena di Indonesia Indonesia menaungi semuanya, jadi karena banyak. Jadi bukan berarti nggak fokus dalam satu titik, tapi karena kita udah kaya banget nih gitu. Udah kaya banget, ngapain kita fokus sama satu titik? Nah, itu intinya gitu. Nah, gini, khususnya kita pelajar ya. Mengajar bukan pelajar. Pasti kita sering mendengar ada mahasiswa kita bilang, Pak, posisi di mana? Bahkan saya pernah tuh dosen saya bilang gitu. Dosen saya di kelas, ingat banget. Pak, posisi di mana? Ditunjukkan ke kami mahasiswa. Lihat, mahasiswa sekarang dari segi bahasa sangat buruk. Tanya dosen, Pak, posisi di mana? Nah, itu gimana tuh dengan perubahan budaya mungkin bisa seperti itu gitu. Jadi tingkat norma-norma kesopanan dalam berbahasa ke lebih tua atau lebih dihormati seperti apa itu? Iya. Itu memang fenomena yang susah dihindari sih ya. Susah banget dihindari gitu. Jadi kesopanan atau norma di orang bahasa Indonesia itu menjadi bagian yang dipelajari gitu. Nah, itu kita nggak bisa menyalahkan generasi. Kita nggak bisa menyudutkan satu generasi karena setiap generasi kan berbeda budaya, berkembang berbeda budaya. Kita tahu generasi sekarang itu udah sangat kental dengan teknologi media sosial, internet. Itu kan media sosial, internet sangat mengandalkan bahasa ya. Kalau dipikir-pikir, sangat mengandalkan bahasa. Ada kalanya bahasa pesan singkat, bahasa pesan jarak jauh, biar cepat. Kalau dulu zaman kita masih yang lebih parah banget, zaman kita dulu ini 1 karakter 1 rupiah, ingat? Tahu. Spasi doang gratis. Gitu kan? Nah, gara-gara itu kita generasi ini tuh benar-benar berubah menjadi generasi yang penggunaan bahasanya benar-benar singkat gitu. Nah, mereka lupa bahwa penggunaan bahasa yang singkat itu
bisa mempengaruhi tata krama atau kesopanan gitu, terutama kalau mereka terlalu sering berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya, bahasa seperti itu kayak nggak ada sanksi, nggak ada yang marahin atau nggak ada yang nyarek gitulah istilahnya. Jadi ya udah gitu kan. Nah, sedangkan untuk ke dosen, untuk ke guru gitu kan, itu kan bahasa yang sangat tidak sopan gitu. Itu memang terjadi seperti itu, tapi sekali lagi faktornya adalah faktor perkembangan teknologi informasi, menurut saya dalam pandangan saya, teknologi informasi yang membuat mereka berubah gitu. Nah, ini saran nih buat teman-teman, ini tips buat teman-teman untuk meningkatkan kesopanan dalam berkomunikasi. Yo. Ada. Kalau teman-teman adalah seorang mahasiswa atau seorang murid, teman-teman adalah misalnya kerja di kasir atau kerja di customer service. Untuk berbicara dengan strangers, berbicara dengan orang asing, atau berbicara dengan yang lebih, katakanlah lebih dihormati, dosen atau guru, asumsikan yang tertinggi. Ngerti nggak di situ? Untuk meningkatkan kesopanan. Nah, kayak gini. Gimana? Kita misalnya ketemu ada cewek nih ya, ada perempuan gitu ya, ada perempuan. Kita nggak bisa menentukan ini ibu-ibu. Oke, paham. Nah, tapi kan kita nggak tahu namanya ya. Nama orang tersebut nggak tahu ya. Nah, kita asumsikan tertinggi. Kalau misalnya yang tertinggi itu apa? Yang paling muda kan? Kita panggilnya teteh gitu kan. Atau mbak gitu kan. Nah, orang Indonesia gitu. Jangan sekali-kali tiba-tiba bu atau ne atau apalagi kalau sekarang udah pakai masker kan nggak kelihatan. Apalagi pakai masker itu bener ya. Teman kita pernah nyebutin bahwa masker itu meningkatkan ketampanan dan kecantikan manusia 90% gitu. Gara-gara masker. Nah, itu hati-hati gitu kan. Nah, itu. Jadi untuk berbicara dengan orang yang tidak kita kenal atau orang yang lebih dewasa, kita harus mengasumsikan yang terbaik atau yang lebih tinggi. Nah, misal kayak gini, kalau ke dosen misalnya, dosen nggak masuk, dosen nggak ngebales WA kita atau dosen nggak ngebales, misalnya kita ngasih skripsi kita terus nggak ngasih revisian wae gitu ya. Nah, kita bisa nge-WA lagi untuk mengingatkan dosen kita itu dengan cara begini, Pak, mohon maaf gitu, mohon maaf mengganggu waktunya saya, terus gitu untuk mengasumsikan yang tertinggi. Apakah revisian itu sudah boleh? Atau misalnya nanya posisi ya, Bapak mohon maaf, apakah hari ini Bapak ada kegiatan di kampus gitu? Atau terus kalau kita misalnya pengen ketemu Bapak ada kegiatan di kampus, apakah saya bisa meminta waktunya sebentar untuk begitu? Nah, jadi asumsikan yang tertinggi gitu. Asumsikan yang tertinggi, jangan disamakan dengan ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya. Jadi yang tertinggi ini bukan diasumsikan yang lebih tua kan? Bukan yang lebih tua, tapi kita harus mengagungkan gitu. Level kesopanan yang paling tinggi gitu. Betul gitu. Kita harus mengagungkan lawan bicara. Karena gini, kita jangan samakan kalau misalnya teman-teman di orang luar mah nggak begitu, cuma orang Amerika orang itu memang beda budayanya gitu. Ya, benar. Budayanya. Gini, ini yang paling kentara nih ya. Kalau misalnya di Indonesia di depan teman-teman ada anjing sama ada bapak orang tua gitu ya. Kalau ke anjing manggilnya apa? Anjing. Ya, hey kamu gitu ya gitu kan. Ya. Kalau ke orang tua manggilnya gimana? Bapak. Nah, kalau misalnya nanya ke anjing gitu, kamu ini lagi apa gitu kan? Kalau kita nyebutnya kamu lagi apa? Kalau orang tua, bapak lagi apa? Indonesia. Bapak lagi apa? Indonesia gitu kan? Ada perbedaan. Kalau di luar negeri, di Inggris, di Amerika sama ya. Ada what you doing? Kalau orang tua, what you doing juga sama-sama yuk gitu kan. Padahal satu ke hewan, satu ke orang tua. Nah itu perbedaannya gitu. Itu perbedaannya. Jadi jangan disamakan gitu. Oh ya, bahkan di Indonesia itu tidak boleh ada kata kamu ke orang tua itu. Iya benar-benar nggak sopan itu. Sangat berbahaya sekali itu. Jangankan ke orang tua, ke dosen aja. Waduh, ke dosen atau ke guru. Waduh, udah ngajak gelut, mau ngajak berantem itu. Nah kayak gitu. Kesopanan itu memang. Oke, terakhir lah tentang bahasa kan tidak jauh dari budaya ya. Nah, untuk kembalilah ke generasi muda, bagaimana cara menyikapi bahasa? Karena sekarang kan muncul bahasa gaul lah, bahasa yang tadi kata Siddiq bilang dari luar negeri masuklah ke Indonesia di satu-satuin, which is literally because of bla 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 gitu kan. Nah, gimana nih cara menyikapinya agar kita tetap menjadi
anggaplah kita tetap menjadi gaul gitu ya, kalau poinnya gaul ya, tapi dengan bahasa yang baik, enak, dan masih keren di tongkrongan gitu, Dik. Ya gimana, Dik, kira-kira? Oke. Nah, untuk orang bahasa itu kan punya mazhab lah istilahnya, mazhab masing-masing lah ya, meskipun secara tertulis itu nggak ada. Ada orang yang ngomong bahwa ada mazhab yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu harus ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar dimanapun dan kapanpun. Ada orang yang ngomong orang Indonesia itu boleh menggunakan bahasa sesuai dengan situasinya, konteksnya, situasi dan kondisinya. Nah, kalau saya lebih ke yang kedua ini. Gitu. Jadi dalam kondisi apa kita harus berbahasa seperti apa, dalam kondisi apa kita harus berbahasa seperti apa. Nah, untuk menjadi orang yang bisa melestarikan bahasa Indonesia, bisa melestarikan bahasa daerah, tapi tidak garing di tongkrongan, kita harus bisa menjadi orang yang seperti nomor 2 ini kata saya. Lihat kondisi situasi dan kondisinya, dan kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan kondisinya. Tapi bukan berarti campur kode dengan bahasa asing itu dibenarkan ya. Saya tidak mendukung gitu ya. Kalau bahasa campur kode dengan bahasa daerah, oke, saya masih ya oke lah gitu karena itu benar gitu ya, secara pandangannya benar gitu ya. Tapi kalau dengan bahasa asing itu sangat jangan dilakukan, kecuali kalau teman-teman mau mengucapkan bahasa asing. Jadi gini, campur kode itu kalau misalnya dalam satu kalimat, Karisma nyebut kata pertama bahasa Indonesia, kata kedua bahasa Inggris, kata ketiga bahasa Indonesia. Itu yang namanya campur kode. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dalam satu kalimat bahasa Inggris semua gitu, satu kalimat lagi bahasa Indonesia semua, itu bukan campur kode, itu mah memang alih bahasa aja. Nah, paham. Kalau teman-teman mau dianggap gaul, dianggap tetap asik di tongkrongan, jangan kalau mau pakai bahasa Inggris, selesaikanlah satu kalimat itu gitu. Gitu. Nah, tanggung jawab kan? Kalau mau tanggung jawab gitu. Terus kalau mau pakai bahasa gaul, nah ini bahasa gaul, teman-teman jangan takut untuk menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul itu nggak salah gitu. Bahasa gaul itu nggak salah kalau konteksnya di tongkrongan. Kalau konteksnya di tongkrongan ya. Kalau misalnya teman-teman yang sekolah gitu ya, lagi presentasi, teman-teman yang kerja presentasi proyek atau gimana, pakai bahasa gaul itu yang salah gitu. Itu yang salah gitu. Jadi semua bahasa itu nggak ada yang disalahkan, hanya harus tahu waktu dan tempatnya. Artinya teman-teman meskipun teman-teman kadang-kadang sulit di tongkrongan nggak selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi teman-teman tetap harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk momen-momen tertentu. Itu gitu kuncinya gitu. Nah, oke, sudah jelas ya. Nah, tapi saya mungkin ada sebuah jokes gini, Dik. Paling sulit bahasa apa sih? Satu kata aja buat Dik. Ya, bahasa yang paling sulit di dunia bahasa apa? Kira-kira? Nggak tahu. Nah, ada yang menyebutkan bahwa bahasa paling sulit di dunia adalah bahasa seorang perempuan. Karena kita tahu maknanya dari sebuah omongan itu. Oke, itu saja penutup dari saya. Tadi sudah disimpulkan bahwa gunakan bahasa sesuai dengan situasi, kondisi, kalian ada di mana, kalian berbicara dengan siapa, gitu kan? Jangan asal ngomong, semua harus dijaga dengan baik dan benar gitu ya, menyesuaikan, intinya seperti itu. Ya, terima kasih sudah bisa mendengarkan kami. Jangan lupa cek Instagram kami, cek YouTube kami, dan Spotify Paradigma Podcast ya, pakai Q bukan G. Dukung kami terus. Kami akan terus ya upload, mau viewernya banyak, viewernya dikit, karena segala sesuatu dimulai dari yang terkecil gitu kan. Kalau urusan ke depan itu urusan bonus. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya rasa untuk masalah bahasa itu masih luas lagi, dan mudah-mudahan nanti kita bisa undang narasumber lagi kali ya tentang pembahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah bisa bersama kami dalam waktu kurang lebih 1 jam ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.